Jadi manusia paripurna itu dirumuskan oleh leluhur kita dengan 6 rumusan. Yang pertama, nulung kanu butuh. Yang kedua, nalang kanu susah. Yang ketiga, nyaangan kanu poeken. Yang keempat, ngahudangkeun kanu sare. Yang kelima, nepak kanu poho. Dan yang keenam, nganter kanu keung. Mau jadi manusia paripurna? Ya syaratnya 6. Itu disebut rukun imannya leluhur para hyang. Sekarang bagaimana kita bisa nulung kanu butuh kalau kita nggak punya keahlian apapun? Ilmu nggak punya, keterampilan motorik tangan nggak bisa, keterampilan kaki nggak ada. Coba nyetir mobil saja nggak bisa, menggunakan pisau saja tangan nggak bisa. Bagaimana bisa nulung kanu butuh? Karena syarat nulung kanu butuh itu kita punya keterampilan hidup. Keterampilan ada 2, keterampilan motorik dan keterampilan berpikir. Dua-duanya nggak diasah, tidak berkembang. Ada lagi keterampilan hidup yang lebih tinggi yang disebut dengan keikhlasan. Ikhlas itu keterampilan hidup itu. Dan itu tidak bisa dilatihkan di universitas. Itu hanya bisa dilatihkan di dunia kehidupan nyata. Sekarang bagaimana kita bisa nalang kanu susah kalau kitanya juga susah? Bagaimana kita bisa nyaangan kanu poeken kalau kitanya masih gelap gulita? Bagaimana kita bisa ngahodangkeun kanu sare kalau kita masih tidur? Bagaimana kita bisa nepak kanu poho kita sendiri masih linglung, masih mabuk di kehidupan? Sholat aja nggak tahu siapa yang harus disembah. Padahal sholat itu jelas perintahnya. Aqimis sholat li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Bagaimana kita bisa mengingat dia kalau kita nggak kenal dia? Dan kita mengabaikan semua kata-kata yang disampaikan para nabi, para rasul. Dan mereka semua sepakat mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama mengenal Tuhan. Kita abaikan. Kita lebih percaya pada pengetahuan populer daripada pada kebenaran. Lalu kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk melakukan yang populer, sementara kita tahu yang benarnya seperti apa. Pernah nanya enggak? Seperti apa sih wudhu yang sebenarnya? Seperti apa sih sholat yang sebenarnya? Seperti apa syahadat yang sebenarnya? Seperti apa saum yang sebenarnya? Seperti apa zakat yang sebenarnya? Seperti apa haji yang sebenarnya? Pernah nanya nggak? Kita nggak pernah nanya. Ngikuti aja kebanyakan orang. Orang baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pun ngikut kalimat itu. Pernah nggak kita tanya, apa sih esensi dari syahadat itu? Kan syahadat itu 2, ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Pernah nanya nggak, siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan? Nggak pernah nanya. Padahal di tingkatan yang lebih tinggi, ketika sampai pada kalimat tauhid la ilaha illa ana, itu kalimat tauhid yang paling tinggi itu. Dan kalimat itu menjadi kalimat yang sempurna, wa tammat kalimatu rabbika. Kalau itu sudah menjadi pengalaman pribadi, pengalaman spiritual. Di tingkat la ilaha illa ana, kita akan sampai pada satu pengalaman di mana yang menyaksikan dia, yang disaksikan juga dia.
Dan bagaimana itu menjadi pengalaman spiritual, nyata, wujud dalam diri, itu namanya kebenaran. Kalimat tauhid yang paling dasar adalah la ilaha illallah. Naik tingkat ke atas, la ilaha illa huwa. Naik kelas lagi, la ilaha illa anta. Puncaknya adalah la ilaha illa ana. Makanya perintah sholat hanya diperuntukkan untuk mereka yang sudah mencapai la ilaha illana. Baca itu di Quran surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Perintah sholat itu hanya diperintahkan kepada mereka yang sudah mencapai la ilaha illa ana. Kalau begitu apa itu sholat? Sholat dalam kamus bahasa Arab artinya adalah menyatu. Sholat dalam kamus bahasa Arab artinya adalah menyatu. Menyatu artinya adalah experience of being. Di situ yang namanya ketuhanan itu muncul. Makanya Tuhan dan ketuhanan dua hal yang berbeda. Pancasila sila pertama tidak disebut Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa? Mengesakan Tuhan tidak penting. Karena yang paling penting adalah mengesa bersama Tuhan, merasakan kehadiran Dia setiap saat, setiap ruang dan waktu. Di tingkatan ini, sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang sedang sholat duhur 5 menit, tidak berbuat keji. Tidak. Dia juga tidak membicarakan orang. Dia juga tidak korupsi. 5 menit. Dan setelah itu apa yang terjadi? Begitu batas suci di depan masjid dilampaui, apa yang dia lakukan? Dia tetap berbohong? Karena waslatnya itu tidak jadi. Masih dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena kita tidak mempertanyakan, ya sudah, tidak ada jawaban. Karena jawaban hanya milik mereka yang mempertanyakan. Pertanyaan itu seperti kail yang dikasih umpan kita lemparkan ke laut. Dan kalau kita lemparkan kail, ada umpannya ke laut, ada harapan dapat ikan. Itulah pertanyaan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terdengar suara saya? Terdengar? Terdengar oleh apa? Oleh telinga. Kenapa kalian bisa mendengar saya? Karena punya telinga. Orang mati juga punya telinga, gak bisa dengar. Karena telingamu ada pendengaran. Dan pendengaran ada karena ada nafas. Nafas karena ada bukti sang hidup pada diri kita. Itu saja tidak disadari. Terus aja mencari yang gaib. Tuhan yang nyata dalam diri, yang berwujud nafas, gak pernah tidur, gak pernah ngantuk, gak pernah disadari. Betul? Maaf ya, agak kenceng saya. Gak tahu, kalau saya kenceng ya berarti memang harus dikencengin ini. Karena saya kalau udah duduk di sini, saya sudah bermunajat tadi. Udah saya bilang sama Sang Semesta, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma mengatakan kepada Sang Semesta, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bahkan mulut saya pun tidak bisa digerakkan kalau tidak ada Sang Mutakaliman di sini. Bahkan mata saya juga tidak bisa difungsikan kalau tidak ada Sang Maha melihat linggih di sini. Bahkan tangan saya juga tidak bisa digerakkan kalau Dia Sang Maha Kuasa tidak linggih di tangan saya. Terdengar tadi kalimat syahadat? Terdengar. Dari mana kalimat syahadat itu muncul?
Dari mulut saya. Kita ngaji yang sederhana, yang nyata. Jangan hayalan terus. Dari sini kan? Coba ulangi lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini mulut saya sedang melakukan apa? Sedang melakukan apa? Sedang membacakan kalimah. Awas, sedang membacakan kalimah. Namanya kalimahnya syahadat. Sedang membacakan kalimah. Awas, bukan sedang bersaksi. Bukan sedang menyaksikan maksud saya. Tetapi sedang membacakan kalimah. Apakah ketika saya sedang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, saya sedang melakukan penyaksian? Kan tidak. Karena penyaksian itu di TKP biasanya. Ada orang di kantor polisi bilang, saya melihat Pak Polisi, saya melihat. Ngomong ke polisi bukan pakai mata, kan ngomongnya pakai mulut. Dan dia akan dipercaya oleh polisi omongannya kalau matanya pernah lihat di TKP. Di TKP itu namanya menyaksikan pakai mata. Tapi kalau sudah pakai mulut, kan namanya bukan menyaksikan, menceritakan apa yang disaksikan. Mengerti maksud saya? Ini kadang ngaji yang gini aja kadang-kadang kita pabaliut ya, karena udah kelamaan bodohnya. Udah mati pikirannya. Ulangi lagi. Jadi mulut ini sebetulnya hanya sedang menceritakan apa yang disaksikan oleh mata. Kalau matanya menyaksikan. Nah bayangkan mata tidak menyaksikan, mulut dipaksa bicara. Maka yang dibicarakan oleh mulut kan bisa jadi kebohongan karena mata tidak menyaksikan. Jadi ngarang yang dikatakan oleh mulut itu. Betul apa tidak? Lain lagi kalau dia menyaksikan di TKP, betul-betul menyaksikan dan dia saksi yang sejati, apapun diulang-ulang disuruh menceritakan, dia tidak akan pernah keluar dari yang dia lihat. Makanya ada saksi palsu, ada saksi yang tidak, ada saksi palsu, ada saksi yang asli. Yang asli itu diulangi berkali-kali untuk bicara, dia akan menceritakan hal yang sama secara konsisten karena dia melihat. Tapi yang tidak melihat diulang-ulang bisa jadi bohong itu. Makanya ketika dia mengulang, lie detector akan mengatakan kamu bohong. Karena orang yang suka bohong itu perlu cerdas. Nih kalau kalian mau berbohong ya harus pintar. Daya ingatnya harus kuat. Karena kalau daya ingatnya nggak kuat, suatu saat ketika dia mengulang, bisa jadi yang diulang berbeda yang dibicarakan dengan yang dulu. Karena memang dia tidak mengalami. Itu yang namanya kebohongan. Loh kok yang diceritakan hari ini beda dengan yang kemarin? Tuh, karena dia tidak menyaksikan. Makanya orang yang berbohong karena tidak menyaksikan, dia itu perlu ingatan yang kuat. Maka syarat untuk menjadi pembohong itu harus punya ingatan yang kuat. Nih saya kasih tahu, kalau menjadi pembohong boleh, tapi ingatannya harus kuat. Insya Allah kalau ingatannya kuat tidak akan kelihatan bohongnya. Kalau ingatannya lemah, suatu saat bohongnya akan kelihatan. Karena orang bohong itu biasanya suka nambah-nambah cerita, bahkan yang tidak dilihat pun dia tambah. Itulah cirinya orang yang berbohong. Karena judulnya ada kebohongan, saya mulai dari situ mulainya. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bersaksi loh pakai mulut ini. Lalu menyaksikannya kapan? Pernah nanya gitu? Yang waras pasti nanya. Tetapi yang buta, yang hanya ngikutin apa kata orang, gak pernah nanya. Orang baca gitu ngikut aja. Itu yang namanya taklid itu. Karena tidak menggunakan pikiran warasnya, pikiran kritisnya.
Kan harusnya nanya, kenapa Sayyidina Umar membaca kalimat yang sama dengan kita? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menangis, bergetar, bahkan sujud di depan Rasul. Ya Rasulullah, semua hartaku aku serahkan padamu semuanya. Lalu untukmu apa Umar? Hasbi Allah, hasbi Allah. Cukuplah Allah bagiku. Kapan seseorang mengatakan cukup Allah bagi dirinya? Kapan? Kalau dia sudah menyatu, merasakan penyatuan dengan Allah. Kalian juga suka baca kalimat itu habis sholat. Hasbi Allah, hasbi Allah. Gak ada air mata, gak ada getaran, gak ada energi. Karena kalian cuma mengutarakan kalimat yang diulang-ulang oleh orang lain, tapi tidak mengalami pengalaman spiritualnya. Hanya learning to know, tapi tidak learning to do. Tidak menjadi Umar, hanya menceritakan Umar dulu pernah begitu. Tidak menjadi Musa, hanya menceritakan dulu Musa pernah begitu. Tidak menjadi Ibrahim, hanya cerita kalau Ibrahim pernah begitu. Apa hasilnya kalau kita cuma cerita, tetapi kita tidak menjadi? Agama itu bukan learning to know, learning to do, supaya learning to be, supaya Anda menjadi. Nah, kemarin dalam sesi buka mata kalbu, saya katakan, mau jadi Ashabul Kahfi atau mau cerita Ashabul Kahfi? Saya kasih pilihan. Saya mau jadi Ashabul Kahfi, itu learning to be. Anda akan mengalami apa yang dialami Ashabul Kahfi. Tapi kalau mau cerita Ashabul Kahfi, udah nggak usah belajar sama saya, karena saya nggak pandai cerita. Karena apapun yang diceritakan akan menjadi jauh dari kenyataan. Ulangi, apapun kalau sudah diceritakan, dijelaskan, menjadi semakin jauh dari kenyataan. Saya menceritakan kopi sama kalian, rasa kopi sama kalian terus berjam-jam. Semakin banyak saya cerita rasanya kopi, semakin jauh penjelasan saya dari rasa kopi yang sebenarnya. Setuju apa tidak? Tapi kalian kan senang sekali dengan cerita-cerita itu dan tidak tertarik untuk minum kopi. Lucu kan? Lucu apa tidak? Terus mau sampai kapan lucunya? Oh dulu Musa pernah bermunajat kepada Allah, minta jumpa dengan Allah. Dapat apa? Dapat cerita kalau Musa dulu pernah bermunajat kepada Allah, ingin jumpa dengan Allah. Dapat apa? Dapat cerita. Tapi kalau kita jadi Musa, kita yang bermunajat kepada Allah bakal mengalami apa yang dialami Musa. Nggak usah ada cerita lagi. Itu yang namanya kebenaran. Jujur nih kalau saya sampaikan, kalian selama ini dapat fakta tentang kebenaran dalam wujud rasa, atau dapat banyak penjelasan dari orang yang mengatakan dirinya seakan-akan cerita kebenaran, pada yang diceritakan jauh dari kebenaran karena cuma cerita. Pilih mana? Pilih mana? Pilih yang kedua kan? Iya. Senang. Senang. Ya sudah. Kalau senang, jadi orang yang pandai cerita. Jadinya agama itu kalau enggak dulu, ya entar. Padahal hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Waktu kita itu sekarang, karena nanti sore belum tentu kalian hidup. Ada tetangga saya mau lewat, dia, ya mobilnya dia itu ngalangin mobil saya mau lewat. Kemudian dia terus. Ya udah, akhirnya saya bisa lewat. Besok maghrib saya dapat berita dia meninggal. Padahal kemarin baru aja membantu saya untuk ngasih komando supaya mobil saya tidak kena mobilnya dia. Seperti itu. Masa depan itu tidak ada.
Masa lalu juga apalagi udah lewat. Yang ada tuh sekarang, di sini, saat ini. Itu waktu kita yang sebenarnya. Cuman kita sering lupa. Seakan-akan besok masih ada waktu. Maka di Quran surat Al-Kahfi dikatakan, janganlah kamu mengatakan sekali-kali besok masih ada waktu. Jadi kembali kepada syahadat tadi. Syahadat itu kan sebetulnya adalah pengalaman. Kalau pengalaman itu harusnya terjadi di TKP. Betul nggak? Nah, TKP kita mana? Kita tidak mengalami apa-apa di tempat kejadian perkara, tiba-tiba kita mengatakan sesuatu lewat mulut kita, bersaksi tanpa menyaksikan. Ya hasilnya seperti apa? Hanya mengulang kalimat-kalimat tanpa ada getaran, tanpa ada energi. Akibatnya apa? Ya akibatnya ribuan kali kita sudah baca kalimat itu, kan tetap aja kesadaran kita tidak berubah. Betul nggak? Bohong tetap. Betul nggak? Iya. Dengki tetap, benci sama orang tetap. Harusnya kalau kita sudah berhasil di TKP, menyatu manunggal bersama dia, tahaluk bi ahlakillah, harusnya berakhlak seperti akhlaknya Allah, penuh cinta kasih harusnya. Harusnya kita menjadi tangan Allah untuk menyampaikan Rahman dan Rahimnya Allah. Bahkan ada istilah leluhur kita itu, sing bisa ngarasa memeh karasa. Belajar merasa sebelum terasa. Bisa merasakan kalau orang lain tuh nggak punya beras, langsung ngasih. Bisa merasakan orang lain nggak punya ongkos, langsung ngasih, nggak usah nanya dulu. Udah bisa begitu belum? Kalau sudah bisa begitu, kalian baru sakti. Sakti itu yang sebenarnya. Bukan bisa jalan di air, kernaon lauknya bisa. Bisa ngapung di udara, buat apa? Manuk eta mah. Kesaktian manusia itu kalau kita sudah bisa merasa sebelum terasa. Merasakan penderitaan orang lain belum cerita, langsung kita bantu. Itu yang keren, itu yang sakti. Makanya di kajian saya itu saya sering ngasih pelajaran-pelajaran yang penting. Pelajaran untuk memindahkan uang dari rekening orang juga udah saya kasih tahu. Udah bisa belum mindahkan uang dari rekening orang? Kalau udah bisa baru sakti kalian itu. Ya, caranya sederhana. Orang punya uang di rekening, datang. Karena apa? Silaturahmi itu cuma dua. Satu punya akses, dua punya CS. Penting tuh. Ya toh? Udah silaturahim ke sana. Saya punya keahlian, Pak. Barangkali Bapak pegel-pegel, saya bisa mijit. Saya bisa meluruskan semua urat-urat Bapak yang Pak Baliut. Oh, bisa. Biasa, Pak. Ayo tuh kita buktikan. Udah. Pijit. Maaf ya, nggak punya uang cash. Berapa nomor rekening kamu? Pindah nggak uang? Pindah. Sakti kan? Paham? Yang saya ajarkan ilmu-ilmu sakti model gitu. Bukan bisa terbang, bisa apa? Bukan teterak dekadek, buat apa? Cari ilmu supaya anu ngadek. Kalau kita sudah baik, penuh cinta, masa iya orang mencelakakan kita? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Hadiah cinta adalah dicintai. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau cerita dulu. Jadi pernah suatu saat kebohongan dengan kebenaran ini janjian di sebuah kafe. Kalian nggak usah tahu kafenya di mana, pokoknya janjian di kafe lah. Mau minum kopi. Siapa yang janjian tadi? Kebohongan dengan kebenaran. Udah ngalor ngidul bicara. Kemudian mereka berdua bersepakat untuk berenang.
Kebetulan tidak jauh dari kafe itu ada sungai yang dalam, cocoklah untuk berenang. Ya sudah, mereka pergi ke sana dan berenang. Namanya berenang kan pasti buka baju toh. Kebenaran buka baju, kebohongan juga buka baju. Udah berenang sih. Tiba-tiba kebohongan ini duluan naik ke daratan. Jadi si kebenaran masih berenang, kebohongan udah naik. Rupanya begitu naik karena buru-buru entah mau kemana nih si kebohongan ini, dia lupa pakai baju punya kebenaran. Ketukar bajunya. Ya otomatis kan si kebenaran bingung mau naik karena bajunya sudah nggak ada. Yang ada cuman baju punya kebohongan, dan si kebenaran nggak mau pakai baju punya kebohongan. Maka sampai sekarang kebenaran tuh belum pulang-pulang, masih telanjang, masih berenang di sana di sungai. Kalian nggak usah tanya sama saya sungainya di mana. Tetapi si kebohongan ini sudah kadong pakai baju kebenaran, dan dia sekarang kemana-mana jalan-jalan. Masih pencerahan. Ngerti maksud saya ceritain? Ya, udah kalau ngerti udah nggak usah diteruskan. Makanya judul hari ini dimulai dengan cerita itu. Kebohongan setengah kebenaran. Kalau si kebohongan itu masih pakai baju kebohongan, saya kira tidak bahaya karena nggak akan ada yang percaya. Betul. Ini bahayanya si kebohongan ini sudah kadong pakai baju kebenaran, dan dia cerita kemana-mana seakan-akan dia itu sedang menyampaikan kebenaran, padahal bohong. Syahadat aja belum ngerti, baru bisa baca. Dia juga belum pernah ke TKP, cuman pernah baca buku aja. Mungkin kali pernah ikut pesantren kilat. Tapi sudah mulai ngajar di mana-mana. Ini yang berbahaya. Makanya tidak ada kegelapan segelap kebohongan setengah kebenaran.